Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jemaat yang seiman dalam Yesus Kristus, mari kita fokus pada firman Tuhan. Kita akan membaca firman-Nya dan kita akan memaknainya dalam ibadah ini. Sebelum kita membaca firman, mari kita berdoa. Ya Allah, firman-Mu adalah terang pada jalan kami. Firman-Mu menjadi sumber kekuatan kami. Firman-Mu menjadi sumber ketegaran kami. Sebab itu, dalam ibadah ini kami akan membaca firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu memberi kami inspirasi supaya kami boleh mengerti firman-Mu dan kami boleh mewujudkannya dalam kehidupan kami, khususnya ketika kami memperkuat tatanan hidup keluarga kami. Ampuni dosa kami dan layakkan kami menyambut firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup dan firman yang kekal, kami berdoa dengan sungguh hati kami. Amin. Kita pembacaan kita pada saat ini adalah Imamat 18 ayat 6 sampai dengan 30. Nanti jemaat baca secara keseluruhan dan saya akan membaca ayat 26a. Demikian firman-Nya, tetapi kamu ini haruslah tetap berpegang pada ketetapanku dan peraturanku, dan janganlah melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku yang setia. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita sebagaimana dalam SBU adalah menguatkan tatanan keluarga supaya tetap hidup sebagai keluarga yang kudus. Dalam Alkitab, coba lihat judul di Alkitab perikop di atas 18, pasal 18, kudusnya perkawinan. Jadi di sini bagaimana kita menguatkan tatanan keluarga kita masing-masing supaya hidup sebagai keluarga yang kudus dan kita boleh hidup tabah dan kuat dan tetap sukacita dalam firman Tuhan. Nah, yang menarik di sini, jemaat sekalian, kalau dikatakan menguatkan tatanan keluarga, artinya kita sudah punya tatanan keluarga Kristiani, yaitu dibangun atas dasar kasih Kristus, diatur di dalam kasih Kristus, dan dipelihara dalam kasih Kristus, sehingga keluarga kita sebagai keluarga Kristiani tetap hidup dalam tatanan kasih Kristus. Nah, masalahnya ibu bapak, saudara-saudara sekalian adalah bagaimana keluarga kita tetap hidup dalam tatanan kasih Kristus di tengah-tengah dinamika perkembangan dunia dengan segala tantangan-tantangannya dan dampak negatif yang tidak bisa dielakkan. Jadi pertanyaan ini mengindikasikan kepada kita bahwa keluarga
keluarga kita perlu dikuatkan tatanan hidupnya, imannya disiram dan disegarkan, mentalitasnya diperteguh, dan juga diberi peringatan-peringatan terhadap tantangan-tantangan dan masalah-masalah yang terjadi. Waspada terhadap masalah-masalah yang terjadi dalam keluarga. Nah, yang melemahkan atau menggoyahkan tatanan keluarga kita masing-masing adalah banyak tantangan-tantangan dan masalah-masalah yang kita hadapi dalam keluarga. Ada tantangan-tantangan dari luar, eksternal, dan ada tantangan-tantangan dari dalam. Ada tantangan-tantangan sosial ekonomi dan juga ada tantangan-tantangan moral dan sebagainya. Banyak tantangan-tantangan. Ibu bapak sendiri tahu masing-masing apa tantangan-tantangan itu. Jemaat sekalian, kedua tantangan itu sama-sama berat. Tapi sebagaimana kita dengar atau kita baca dalam bacaan tadi, kita mulai memperkuat tatanan kita dari dalam. Kita mulai memperkuat keluarga kita dari dalam. Jadi tantangan dari dalam itu perlu kita atasi. Nah, itulah sebenarnya yang dikatakan dalam bacaan tadi, atau diatur dalam bacaan tadi, dalam firman Tuhan tadi, yang dikemas dalam bentuk hukum-hukum atau undang-undang atau peraturan tadi kita dengar di dalam ayat 26, tetapi kamu haruslah tetap pada ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan, dan janganlah melakukan sesuatu pun dari segala kekejian. Yang menarik di sini adalah tetap hidup berpegang dalam ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan. Nah, dalam kitab Imamat, jemaat sekalian, bacaan tadi dikategorikan sebagai undang-undang atau hukum atau semacam syariat keagamaan yang kudus. Itu sebenarnya diungkapkan pada ayat 12 sampai 27 yang dalam bahasa Inggris disebut dengan The Holiness Code, jadi undang-undang kesucian, syariat keagamaan yang kudus untuk menata seluruh eksistensi kehidupan, termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita menata kehidupan keluarga. Nah, kalau dikatakan hukum atau undang-undang tadi, berarti semua firman Allah itu mengikat seluruh umat dan mesti setia. Dan kalau tidak setia, kita dengar tadi ada sanksi dari firman Tuhan. Malah sanksinya berat. Kamu akan binasa. Itu berat. Jadi sebenarnya di sini inti atau esensi undang-undang kesucian tadi menjadi prinsip dan inspirasi bagi kita untuk menguatkan tatanan keluarga Kristiani yang kita mulai dari dalam diri kita sendiri. Nah, jemaat sekalian, untuk tetap mempunyai mentalitas yang kuat, atau dalam istilah sekarang, supaya keluarga kita mempunyai imunitas atau antibodi terhadap penyakit sosial yang kita dengar dalam bacaan tadi, dan supaya jemaat dan kita sekalian tetap hidup dalam kasih Allah, kita perlu mengidentifikasi tantangan-tantangan dan masalah-masalah yang dihadapi dalam bacaan tadi.
Nah, dalam bacaan tadi jelas dikatakan jemaat sekalian bahwa tantangan-tantangan atau masalah yang dihadapi itu berdasarkan pengalaman atau fakta sejak mereka hidup di Mesir. Dan tantangan dan masalah ini juga diprediksi atau diantisipasi akan dihadapi ketika umatnya akan hidup di tanah Kanaan nantinya. Di sana malah di tanah Kanaan ada tradisi-tradisi keagamaan atau habit tentang apa yang disebut dengan persunalan suci, dan itu sangat membahayakan tatanan hidup keluarga umatnya. Nah, kalau kita amati bacaan tadi, jemaat sekalian, ada 3 tantangan atau masalah yang bagi kita kelihatannya sekarang mungkin aneh, tidak masuk akal. Itu kan masalah-masalah tantangan dulu ketika umat manusia belum beradab. Jadi katanya bisa dimengerti. Mungkin banyak yang berpikir, sekarang kan tidak seperti itu. Kalau kita baca ayat 6 sampai 30 tadi, banyak hal-hal yang kedengarannya aneh dan lucu. Tapi sebenarnya sidang jemaat, semua masalah dalam bacaan tadi tetap menjadi penyakit sosial yang dihadapi oleh umat manusia, juga oleh umat Kristiani. Nah, mari kita perhatikan ayat 6 sampai 19, nanti jemaat baca ayat 6 sampai 19. Di situ peringatan dan larangan supaya tidak melakukan perkawinan sedarah, perkawinan incest. Nanti baca di situ perkawinan dengan yang masih dalam lingkup keluarga, dan keluarga yang dimaksudkan dalam bacaan tadi adalah keluarga besar, ya, extended family. Jadi suami, istri, ipar, menantu, cucu, sepupu tidak boleh kawin dengan mereka, bahkan juga tidak boleh berhubungan seksual, juga tidak boleh berzinah dengan mereka. Itu yang terjadi dalam masyarakat sekitarnya, itu terjadi juga, dan pengaruh ini sangat kuat. Apalagi kalau iman tidak kuat, kalau tatanan hidup keluarga tidak kuat, bisa terpengaruh. Hal ini masih terjadi sampai sekarang. Kita baca di medsos, ya, ayah mengawini anaknya. Bahkan ada yang sudah menjadi suami istri bertahun-tahun, nanti baru tahu bahwa mereka saudara sedaging. Ini incest namanya. Belum lagi di sini ada orang tua atau bapak atau ayah yang memaksa anaknya sendiri untuk menyingkapkan auratnya, dalam bacaan tadi dikatakan, atau mengadakan hubungan sampai hamil. Itu masih menjadi kenyataan sampai sekarang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di sini diingatkan umatnya terhadap berbagai bentuk persinahan dan hubungan seksual yang tidak wajar dan tidak normal. Nanti baca ayat 19 sampai 20. Berbagai bentuk percabulan. Kalau tidak normal itu berarti hubungan seksual yang bebas. Tidak normal juga berarti ada hubungan seksual sejenis. Dan itu malah sekarang bukan lagi tabu. Ya, banyak hal-hal yang muncul karena
Pokoknya jemaat sekalian, Sodom dan Gomora muncul kembali dalam berbagai bentuk. Kata sodomi justru berasal dari kata itu sebetulnya. Hubungan seksual sejenis, homo atau lesbian. Ini menjadi tantangan sampai sekarang. Dan ini peringatan ini supaya waspada ini bagus sekali, supaya kita bisa membangun tatanan, memperkuat tatanan hidup keluarga kita. Nah, yang berikut, yang ketiga, ritual seksual. Itu ayat 21 sampai dengan ayat 23. Maksudnya seks bebas sebagai persembahan kepada dewa-dewa untuk melegalkan hubungan yang bebas. Ritual itu untuk menyembunyikan hubungan yang bebas. Dan ini sangat berbahaya. Mungkin kita dengar, wah itu lucu. Tahun 65-64 ada gabungan, ada komunitas Kristen tertentu yang mengatasnamakan gabungan Roh Kudus. Mereka ibadah sampai siang, tidur di situ dan sebagainya, dan banyak yang hamil. Kemudian kita kenal apa yang disebut COG, Children of God, yang atas nama ciuman kudus mereka adakan pre-sex. Jadi di sini ritual dipakai untuk menyembunyikan itu hubungan bebas, dan ini sangat berbahaya. Ini penting kita perhatikan sekarang jemaat sekalian. Nah, ketiga masalah di atas sebenarnya dipicu oleh satu atau asal dari segala dosa, itu adalah hawa nafsu yang ada dalam diri manusia. Hawa nafsu itu nafsu birahi yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan kebenaran, yang tidak sesuai dengan firman Allah. Dalam Perjanjian Baru kita kenal beberapa ungkapan tentang kasih. Ini sudah diketahui oleh banyak jemaat. Ada kasih agape, ada kasih filia, ada kasih storge, ada kasih eros. Dan kasih yang paling murni, paling sejati, yang melipu, yang menjiwai sebenarnya semuanya adalah kasih agape. Kemudian kasih filia dan kasih storge itu kasih kepada saudara dan kasih persaudaraan. Sedangkan eros adalah kasih birahi dalam arti objektif. Semua kasih ini dikaruniakan oleh Allah. Tapi ketika kasih eros ditunggangi oleh hawa nafsu, dia akan berubah menjadi hubungan seksual yang tadi yang tidak normal dan tidak wajar, melahirkan tadi masalah-masalah tadi. Jadi di sini kasih eros itu mesti dikuasai oleh kasih agape, supaya betul-betul kasih itu ditempatkan dalam posisinya yang sebenarnya menurut kehendak Allah. Tapi yang terjadi justru apa yang dikatakan dalam bacaan tadi, Bu Bapak dan saudara-saudara sekalian. Dan masalah ini saya ulangi menjadi penyakit sosial yang kronis, yang akut, seperti virus yang terus-menerus menguasai umat manusia. Nah, sebab itulah Ibu Bapak saudara-saudara sekalian, Tuhan memagari dan melindungi umatnya dengan firman-Nya yang tadi saya katakan dikemas dalam bentuk peraturan-peraturan The Holiness Code yang kudus, supaya ini menjadi dasar bagi umatnya untuk tetap hidup dalam tatanan keluarga
dalam kasih Tuhan yang benar. Ingat, Ibu Bapak, Saudara-saudara, seluruh hukum Taurat, termasuk tadi the Holiness Code, itu intinya sebenarnya adalah kasih. Dan tadi saya katakan kasih agape. Itulah yang harus diimplikasikan dalam kasih persaudaraan dan kasih seksual, supaya semuanya berada dalam terang firman Allah dan kita bisa hidup dalam kasih Kristus. Sebenarnya bacaan tadi bagian dari 10 hukum tadi, larangan-larangannya yang intinya adalah kasih. Nah, sidang jemaat, apa makna dari bacaan tadi? Saya mencatat beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, jemaat sekalian, bacaan tadi menjadi pilar dan bingkai, menjadi inspirasi bagi kita, seperti tema kita, untuk memperkuat tatanan keluarga yang kudus. Yang kedua, firman Tuhan tadi yang esensinya adalah kasih Kristus, juga menjadi dasar bagi kita untuk memperkuat ikatan kasih yang kudus, kasih yang benar, dan kasih yang proporsional antara anggota-anggota keluarga. Kemudian yang berikut, bacaan tadi juga menjadi peringatan, menjadi warning, supaya saya sudah katakan tadi, kita waspada terhadap dampak-dampak negatif, waspada terhadap kuasa dosa yang merusak tatanan hidup keluarga kita, yang merusak kehidupan kita sebagai keluarga yang kudus. Saya mengutip di sini 2 ayat untuk peringatan ini dari Perjanjian Baru, Galatia 5 ayat 19, supaya tidak terlibat dalam perkawinan yang tidak kudus, tidak terlibat dalam percabulan dan perbuatan mesum, dan hubungan-hubungan seksual yang tidak wajar dan tidak ternormal. Kemudian Ibrani 13 ayat 4, di situ dikatakan, hendaklah kamu hormat kepada perkawinan dan jangan mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pesinah akan dihakimi oleh Allah. Itu yang dikatakan tadi pada ayat 30. Nah, jemaat sekalian, mari kita memanfaatkan hikmah dari dampak virus corona ini ketika kita sekarang lebih banyak bersama dalam keluarga, ketika kita bekerja dari rumah, untuk memperkuat tatanan keluarga kita, untuk lebih dalam dan lebih intensif menghayati arti dan makna kasih Kristus. Dan kita semakin kuat, iman kita semakin kuat untuk mengalahkan hawa nafsu dosa. Marilah kita pakai kesempatan ini untuk membangun keluarga yang kudus. Kudus di sini dalam arti luas, tapi sangat esensial. Kudus tidak identik dengan sakral, bertuah atau saksi. Kudus artinya khusus, unik, lain daripada yang duniawi, yang najis, yang dosa, yang mesum, yang merusak kehidupan kita. Kudus juga berarti bersih, murni, tidak kotor. Jadi keluarga yang kudus itu adalah keluarga yang hidup dalam kasih yang murni, dengan hati yang bersih, hidup yang bersih. Dan kudus juga berkaitan dengan disiplin dan
menata hidup supaya bersih dalam arti sebenarnya. Bersih diri dan bersih lingkungan, itu yang kita lakukan sekarang ini. Nah, jemaat sekalian, memang tidak mudah untuk hidup kudus. Dengan kemampuan dan kekuatan kita sendiri kita tidak mampu. Ya. Tapi dengan pertolongan Tuhan, dengan iman yang kuat, dengan kasih Kristus, kita pasti mampu. Kekudusan adalah anugerah. Tuhan berkati kita sekalian, jemaat sekalian. Amin. Jemaat sekalian, mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur firman-Mu boleh dijelaskan kepada kami sebagai jemaat dan umat-Mu. Biarlah firman-Mu ini kami mengerti lebih dalam, dan kami boleh dikuatkan untuk membangun tatanan hidup keluarga yang kudus, yang hidup dalam kasih Kristus. Ini tidak mudah ya Tuhan, karena keterbatasan dan kelemahan kami masing-masing. Kuasa dosa sering lebih kuat daripada iman kami. Sebab itu Tuhan menumbuhkan firman ini dalam hidup kami, supaya kami sungguh-sungguh diperkuat dalam membangun tatanan keluarga kami masing-masing, dalam membangun keluarga yang kudus, dalam membangun keluarga dalam ikatan kasih yang benar dan proporsional. Ya Tuhan, kami berdoa bagi masing-masing keluarga jemaat-Mu, baik ibu, bapak, orang tua, suami, istri, anak-anak, cucu-cucu, juga relasi-relasi kekeluargaan yang lain. Biarlah mereka boleh hidup dalam ikatan kasih yang benar, dan dengan ini setiap keluarga boleh membangun kehidupan keluarga yang bahagia dalam proses menuju kebahagiaan, dalam keluarga yang harmonis, rukun, keluarga sakinah. Ya Tuhan, kami disadarkan oleh firman-Mu juga bahwa keluarga adalah unit yang terkecil, tapi sangat menentukan unit yang lebih besar. Kalau keluarga baik dan hidup harmonis, jemaat, bangsa, dan semua juga seperti itu. Biarlah firman-Mu ini memberi kami dasar, bingkai, dan inspirasi untuk terus-menerus membangun keluarga yang berada dalam damai sejahtera. Kuatkan masing-masing menghadapi berbagai tantangan-tantangan, khususnya dalam masa yang sulit sekarang ini. Tuhan buka segala kemungkinan untuk berkat-berkat kebutuhan hidup, untuk kesehatan, dan juga beri ketabahan menghadapi banyak tantangan-tantangan. Ya Tuhan, berkati setiap orang tua kami yang sudah lanjut usia, beri mereka pengharapan yang kokoh. Juga bagi jemaat kami dalam usaha pekerjaan mereka, Tuhan berkati. Anak-anak kami yang berada dalam pendidikan, Tuhan juga kuatkan mereka.
berkati setiap ibadah dalam keluarga, dan berkati jemaat GPIB Bukit Zaitun dalam pelayanan-pelayanan yang dilakukan sekarang ini dalam berbagai bentuk. Kiranya pelayanan-pelayanan itu memperkuat iman dan kehidupan jemaat-Mu. Khusus kami berdoa bagi jemaat yang sakit, Tuhan beri kekuatan dan kesembuhan. Yang berhari ulang tahun bersukacita, Tuhan juga berkati sukacita dan kebahagiaan mereka. Dan kami boleh semua bersyukur dan memberi persembahan sebagaimana kadar kasih karunia kepada kami masing-masing. Ya Tuhan, inilah doa kami dalam nama Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita jemaat sekalian, kiranya ibadah ini menyegarkan iman kita dan memberi kita semangat dalam hidup dan pelayanan, bahkan kesaksian kita. Terima kasih.